Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan membagikan video atau kita akan membahas mengenai bagaimana keputusan uji hipotesis statistik regresi. Sebelum memulai video, silakan teman-teman bisa like dan subscribe terlebih dahulu. Jadi, untuk hipotesis statistik regresi ini menjadi penting ya. Jadi kita bisa menggunakan dua kriteria pengambilan keputusan. Kita bisa melihat dengan cara membandingkan antara nilai F hitung atau T hitung dengan F tabel atau T tabel. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat dari nilai p-value ya atau tingkat signifikansi kesalahan ya yang dibuat dalam hipotesis dalam hipotesis penelitian ya. Jadi pertama kita lihat dulu untuk perbandingan antara nilai F tabel atau T tabel ya dengan F hitung yang kita peroleh. Di sini sebagai contoh, ini adalah variabel satu variabel dependen dan dua variabel independen ya menggunakan regresi linear berganda ya. Kita lihat bagaimana cara pengambilan keputusannya, apakah biaya iklan brosur dan jumlah salesman berpengaruh signifikan atau tidak terhadap penjualan motor. Ya, setelah dianalisis, ternyata diperoleh nilai F tabel adalah 3,86, T tabel adalah 2,14. Kemudian F hitungnya adalah 77,90, T hitung B1 atau koefisien B1 ya, tadi 4,26 dan T hitung B2 adalah 2,55. Jadi kalau kita sudah memperoleh nilai F hitung, ini kalau dianalisis menggunakan software, ini akan langsung kita peroleh. Bisa juga kita melakukan perhitungan secara manual ya, sehingga kita akan memperoleh nilai F hitung dan T hitung yang sama. Kita bandingkan, jadi pengambilan keputusannya bagaimana? Jadi kalau nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, ya, artinya bahwa pengaruh secara simultan ya antara variabel X1, X2 dan penyusunnya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tadi ya. Jadi ini bahwa modelnya adalah baik. Kemudian kalau masing-masing ini ya terhitung dan B1 dan B2 ya 4,26 dan 2,55 ini apakah lebih besar dari 2,14 untuk T tabelnya? Lebih besar ya, artinya kita dapat ambil keputusan bahwa secara parsial masing-masing untuk variabel X1 dan masing-masing variabel X2 itu berpengaruh signifikan terhadap penjualan motor atau variabel dependen. Jadi pengambilan keputusannya kalau F hitung atau T hitung lebih besar dari F tabel atau T tabel artinya signifikan pengaruhnya. Sebaliknya, kalau F hitung atau T hitung lebih kecil dari F tabel atau T tabel, artinya pengaruhnya tidak signifikan. Jadi mudah ya cara pengambilan keputusannya. Untuk pengambilan keputusan yang kedua, di sini menggunakan p-value ya. Jadi kita lihat pertama, ini menggunakan stata ya, outputnya seperti ini. Dan untuk software yang lain juga saya kira sama ya. Jadi di sini kita lihat probabilitas lebih besar dari F ya, ini ya. Ini F hitungnya adalah 77,90. Ini 0,0000 P-value-nya. Ini artinya lebih kecil dari 5%. Misalkan kita tetapkan hipotesisnya adalah 5% alfanya. Artinya, berarti secara simultan, variabel X1 dan X2 ini berpengaruh nyata terhadap variabel Y, ya, atau variabel dependen. Secara parsial, kita lihat iklan, misalkan iklan adalah X1, salesman adalah X2. Kita lihat ini nilai T hitungnya ya. Kita lihat di P-value-nya, ini 0,001. Ini lebih kecil dari 5%. Kemudian salesman 0,026. 0,026. Ini lebih kecil dari 5%. Jadi iklan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan motor. Salesman juga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan motor. Jadi itu pengambilan keputusan yang penting untuk uji hipotesis statistik regresi. Jadi ada dua cara sekali lagi. Kita bisa bandingkan yang hasil perhitungan dengan tabel ya, F tabel atau T tabel. Kemudian juga kita bisa melihat dari signifikansi alfa atau p-value atau sig titik ya, itu macam-macam tapi intinya adalah sama. Ya demikian
tutorial dari Kanadata. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.